Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzas percaya diri pasukannya bisa menang atas Cina di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Jay melihat persiapan skuad Garuda untuk melawan Cina benar-benar matang. Timnas Indonesia mengadakan TC di Bali United Training Center pada 26 sampai 31 Mei 2025. Pemusatan latihan itu dilakukan untuk bersiap menghadapi dua pertandingan penting. Dua laga tersebut adalah melawan Cina dan Jepang, yang merupakan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay mengatakan Timnas Indonesia mengambil banyak hal positif selama masa persiapan. Dengan pemusatan latihan hampir sepekan, skuad Garuda makin kompak menjelang dua laga tersebut. Saya pikir kami mempersiapkan diri dengan baik. Kita sekarang sudah bersama-sama cukup lama, bukan 3 atau 4 hari, kita sekarang 1 minggu bersama sebelum pertandingan. Jadi itu sangat membantu. Jelas Kapten Timnas Indonesia itu. Jay meyakini persiapan panjang ini akan berdampak positif untuk Timnas Indonesia. Dia mengingatkan bahwa dua laga mendatang sangat penting bagi kiprah skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan yang seperti saya bilang, ini akan menjadi pertandingan krusial, baik melawan Cina maupun kontra Jepang. Tetapi pertama-tama kita fokus untuk melawan Cina, tukasnya. Sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, tampil konsisten di Eropa, namun belum sekalipun mengenakan seragam Garuda. Itulah potret perjalanan Cyrus Margono yang terus menanti kesempatan membela tanah leluhurnya. Sebelumnya, dia telah sah menyandang status WNI sejak 21 Maret 2024 lewat jalur keturunan. Keputusannya memilih Indonesia sebagai negaranya didasari keinginannya untuk membela tim Garuda di berbagai kompetisi. Namun, alih-alih dapat kesempatan untuk menjaga gawang tim Garuda, Cyrus justru harus lebih bersabar menyaksikan kiper lainnya yang lebih dulu dipercaya menempati pos penjaga gawang. Hingga Garuda calling terakhir untuk melawan Cina dan Jepang yang belum lama ini diumumkan, namanya tidak ada di dalam daftar pemain Timnas Indonesia. Meski sebelumnya dia sempat ramai diperbincangkan karena mendapat kunjungan khusus dari pelatih kiper tim Garuda, Sjoerd Woudenberg, beberapa waktu lalu di Kosovo. Namun Garuda calling tak kunjung datang pada dirinya. Karena hal tersebut, hingga saat ini dia hanya bisa berharap dan terus menunjukkan kualitasnya di Kosovo, agar pelatih Timnas Indonesia kepincut dan momen Garuda calling itu akhirnya datang. Posisi kiper di Timnas Indonesia saat ini terbilang kompetitif. Kehadiran Maarten Paes dan Emil Audero membuat persaingan semakin ketat. Belum lagi nama-nama seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata yang sudah lebih dulu kerap menjadi kiper kepercayaan pelatih Timnas Indonesia. Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi Cyrus untuk mendapatkan tempat di tim nasional. Meski demikian, harapan bagi Cyrus belum sepenuhnya tertutup. Kunjungan Sjoerd Woudenberg yang secara khusus terbang ke Kosovo untuk melihat kemampuannya menjadi sinyal bahwa Cyrus masih dalam radar PSSI dan Timnas Indonesia. Jika performanya terus stabil, peluang untuk membela Merah Putih bisa saja datang dalam waktu dekat. Pemain keturunan Indonesia Pascal Struijk masuk dalam radar pelatih tim nasional Belgia, Rudi Garcia, untuk persiapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut laporan media Belgia, Pascal Struijk menjadi pemain yang dirayu oleh Rudi Garcia agar mau membela timnas Belgia. Meski begitu, besar kemungkinan Pascal Struijk akan disisihkan. Pasalnya, Direktur Teknik Belgia lebih ingin agar pemain yang dipanggil Garcia ialah pemain di sektor depan. Di sisi lain, rumor naturalisasi terhadap Pascal Struijk masih jadi sorotan sejumlah media asing. Back Leeds United itu ramai disebutkan akan membela timnas Indonesia. Pada musim ini, Pascal Struijk telah melakoni 35 pertandingan bersama Leeds United di divisi Championship. Sejatinya, Pascal Struijk sudah cukup lama mengakui bahwa ia memang memiliki garis keturunan Indonesia. Dalam sesi wawancara dengan salah satu media Belanda 5 tahun lalu, Pascal Struijk belak-belakan soal garis keturunan Indonesia yang ia miliki. Menurut Struijk,
kakek dan neneknya datang ke Belgia dari Indonesia. Struwijk dalam wawancara itu mengatakan bahwa kakek dan neneknya pergi meninggalkan Hindia Belanda. Sementara itu, nilai pasar Pascal Struwijk jika dikutip dari data Transfermarkt menembus angka 16 juta euro, dan itu menjadi nilai paling tinggi dibanding semua pemain Asia. Jika ia dinaturalisasi sebagai WNI, ia akan menjadi pemain termahal di timnas Indonesia. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat bek Sandy Walsh saat melawan Cina dan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu terungkap dalam rilis resmi Kita Garuda, Sabtu siang. Bek 30 tahun itu dipastikan tidak bergabung dengan skuad timnas Indonesia karena menjalani proses pemulihan cedera. Sandy mengalami cedera saat laga Yokohama Marinos melawan Vissel Kobe pada 21 Mei lalu. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert masih berharap Sandy bisa hadir ke pemusatan latihan di Bali. Namun, kini Sandy dipastikan absen. Sandy Walsh bukan satu-satunya pemain yang tidak bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Sebelumnya, tim Garuda juga kehilangan Ragnar Oratmanguyen karena cedera dan Eliano Reijnders yang harus mendampingi sang istri. Khusus untuk laga timnas Indonesia versus China di Stadion Utama GBK, Jakarta, 5 Juni, Kluivert juga tidak bisa memainkan kiper Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand karena akumulasi kartu. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama GBK, Jakarta, Kamis pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan wajib diraih tim Merah Putih untuk memastikan satu tiket ke babak keempat. Setelah itu, Indonesia akan bertandang ke Suita untuk melawan timnas Jepang pada 10 Juni. Asisten Patrick Kluivert yakni Gerald van den Burg dikabarkan tertarik untuk memakai jasa Mauro Zijlstra di timnas Indonesia U23. Karena itulah, beredar kabar PSSI akan mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut. Untuk yang belum tahu, Van den Burg memang asisten timnas Indonesia. Namun, selain sebagai sosok terpenting di samping Kluivert, Van den Burg juga memiliki tugas sebagai pelatih timnas Indonesia U23. Sebagai pelatih, Van den Burg memiliki tugas penting, yakni menyiapkan timnas Indonesia U23 sebaik mungkin. Karena itulah Mauro Zijlstra menjadi salah satu yang diinginkan Van den Burg bergabung.